Rea tidak pernah menyangka hari ini akan datang seperti ini. Dilarang masuk ke pemakaman ayah sendiri oleh saudara-saudaranya sendiri hanya karena dia mencintai seorang pria. Pintu rumah duka di pinggir jalan utama Surabaya tertutup rapat di depan wajahnya. Udara pagi masih lembab setelah hujan semalam, aroma bunga melati dan dupa menyelimuti halaman yang penuh kerumunan tetangga dan kerabat. Ibu Siti dengan kerudung hitam yang basah oleh air mata, berdiri di depan pintu sambil menggelengkan kepala. "Pergi, Rea. Ayahmu sudah pergi dan kamu sudah membuat malu keluarga ini cukup lama." Suaranya pecah, tapi tegas. Di belakangnya, kakak laki-lakinya Budi melipat tangan, matanya penuh amarah yang sudah lama terpendam. "Kamu bukan lagi bagian dari kami." Oto-oto itu sudah beredar di grup keluarga. "Kamu dan laki-laki itu. Bagaimana mungkin ayah bisa tenang di alam sana kalau kamu datang?" Rea berdiri membeku, tangannya menggenggam tas kecil berisi pakaian hitam yang sudah disiapkan sejak malam tadi. Hatinya seperti diris. Pak Hadi, ayahnya yang selalu tegas tapi penuh kasih, meninggal mendadak 2 hari lalu karena serangan jantung. Rea baru tahu dari telepon Lina, adik perempuannya yang menangis di ujung sana. "Mas, pulanglah cepat. Tapi hati-hati ya." Saat itu Rea sudah curiga, tapi tidak menyangka akan seperti ini. Di belakang Rea, Rian berdiri diam, tangannya menyentuh lengan Rea pelan, memberi kekuatan tanpa kata. Rian, gurus di Jakarta yang selalu tenang, sudah menjadi sandaran Rea selama 5 tahun terakhir. Mereka bertemu di sebuah kai kecil di Kemang saat Rea masih berusaha menyembunyikan dirinya dari dunia. Kini, di tengah duka ini, pelukan Rian tadi pagi di mobil adalah satu-satunya yang membuat Rea tidak runtuh. Kerumunan mulai berbisik. Tetangga yang dulu memanggil Rea "Nak Rea yang pintar" kini menunduk, menghindar. Rea merasa dadanya sesak. Dia ingat masa kecil di rumah besar ini, ayah yang mengajarinya mengemudi di halaman, ibu yang memasak opor ayam setiap Idul Fitri. Tapi sejak Rea pindah ke Jakarta 10 tahun lalu untuk kuliah desain grafis, jarak itu semakin lebar. Rahasianya terbongkar 2 bulan lalu saat Budi menemukan cat di ponsel lama ayah yang dipinjam. Oto Rea dan Rian di pantai Parangtritis, tangan saling genggam. Sejak itu, panggilan dari Surabaya berhenti. "Notaris sudah datang," kata Lina pelan dari ambang pintu. Matanya merah, tapi dia berusaha tersenyum pada kakaknya. "Mereka mau baca wasiat siang ini di kantor. Mungkin ayah meninggalkan sesuatu untukmu." Rea mengangguk lemah, tapi hatinya tidak berharap banyak. Dia berbalik, berjalan menjauh dari rumah duka diringi tatapan dingin Budi. Rian menggandeng tangannya pelan. "Kita hadapi bersama," bisik Rian. Siang itu, di kantor notaris di pusat Surabaya, ruangan berat dingin penuh ketegangan. Ibu Siti duduk di kursi depan, Budi di sampingnya dengan wajah keras, Lina di ujung. Rea duduk paling belakang, Rian di sebelahnya. Notaris, Pak Hamid, pria paruh baya berjas rapi, membuka map tebal dengan ekspresi serius. "Ini wasiat terakhir Pak Hadi, ditandatangani 3 bulan lalu, sebelum sakitnya memburuk." Ruangan hening saat Pak Hamid mulai membaca. Bagian pertama biasa, rumah dibagi rata untuk istri dan anak-anak, bisnis properti kecil di Surabaya untuk Budi. Tapi tiba-tiba suara Pak Hamid berubah. "Dan untuk putra saya Rea, saya wariskan 40% saham perusahaan keluarga serta rumah kecil di desa asal saya di Jawa Timur. Bersama itu, saya juga meninggalkan surat pribadi untuknya. Saya tahu Rea mencintai seorang pria bernama Rian. Saya sudah tahu sejak 2 tahun lalu, saat saya diam-diam datang ke Jakarta dan melihat mereka berdua di taman. Saya tidak pernah bilang apa-apa karena saya takut kehilangan dia. Tapi sekarang, saya ingin dia bahagia. Rian, anggap saya sudah menerima kamu sebagai bagian dari keluarga ini." Ruangan langsung meledak. Ibu Siti menutup mulutnya, air mata jatuh deras. Budi bangkit berdiri, kursinya terdorong keras.
Apa? Ayah gila. Nama laki-laki itu disebut di wasiat. Ini tidak mungkin. Rea, kamu yang memanipulasi ayah kan? Lina terdiam, tangannya gemetar memegang tisu. Rea sendiri membeku, hatinya berdegup kencang. Ayah tahu. Ayah menerima. Air mata yang ditahan sejak pagi akhirnya jatuh. Rian meraih tangannya di bawah meja, jari mereka saling kait tanpa ada yang melihat. Pak Hamid melanjutkan dengan tenang, wasiat ini sah secara hukum. Ada saksi dan video rekaman Pak Hadi sendiri. Budi keluar ruangan sambil membanting pintu. Ibu Siti menangis pelan, kenapa ayahmu lakukan ini, kenapa? Drea berdiri, kakinya lemas. Dia mengambil amplop surat pribadi dari notaris. Di dalamnya, tulisan tangan ayah yang amiliar, nak Rea, makan ayah yang dulu diam, cinta itu bukan dosa kalau tulus. Jadilah dirimu sendiri. Malam itu, di hotel sederhana dekat stasiun, Rea duduk di tepi tempat tidur, surat ayah di pangkuannya. Rian memeluknya dari belakang, dagunya bertumpu di bahu Rea. Ayahmu mencintaimu, Rea. Lebih dari yang kita kira. Rea mengangguk, tapi pikirannya berputar. Besok dia harus kembali ke Jakarta, tapi bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan bisnis yang sekarang jadi miliknya sebagian? Konflik baru saja dimulai, dan hatinya tahu ini bukan akhir duka, tapi awal perjalanan panjang untuk membuktikan bahwa cintanya bukanlah aib. Keesokan paginya, Rea dan Rian naik kereta kembali ke Jakarta. Di gerbong ekonomi yang penuh sesak, Rea menatap keluar jendela, sawah Jawa yang hijau berganti dengan gedung-gedung tinggi. Surat ayah masih di sakunya, seperti beban sekaligus kekuatan. Rian tidur di bahunya, napasnya teratur, tapi Rea tidak bisa tidur. Pikirannya kembali ke kantor notaris kemarin. Budi sudah mengancam akan menggugat wasiat, bilang ayahnya tidak waras karena sakit. Ibu Siti belum bicara satu kata pun padanya. Di Jakarta, kehidupan mereka yang tenang langsung terganggu. Rea bekerja di agensi desain kecil di kawasan Senayan, tapi berita sudah bocor. Rekan kerja mulai berbisik. Bosnya memanggil Rea ke ruangan. Kamu tahu perusahaan ini keluarga Muslim. Saya tidak masalah dengan pribadi kamu, tapi klien mulai bertanya. Mungkin cuti dulu ya. Rea mengangguk, hatinya perih. Dia pulang ke apartemen kecil di Tebet yang ditinggalinya bersama Rian selama 3 tahun. Malam itu, telepon dari Budi masuk. Wasiat itu palsu. Kamu dan pacar kamu itu pasti sudah rencanakan. Ayah tidak mungkin terima kamu yang seperti ini. Rea diam, lalu menjawab pelan, Kak, ayah yang tulis sendiri. Video rekamannya ada. Budi tertawa sinis. Kamu sudah hancurkan keluarga. Ibu sekarang sakit karena kamu. Rea memutuskan telepon, tangannya gemetar. Rian memasak nasi goreng sederhana di dapur kecil, tapi Rea tidak lapar. 2 hari kemudian, pengacara keluarga mengirim surat resmi. Mereka akan mengajukan gugatan ke pengadilan agama, bilang wasiat melanggar norma agama dan adat. Rea duduk di lantai apartemen, membaca surat itu berulang. Rian duduk di sampingnya, memegang tangannya. Kita lawan bareng. Kamu tidak sendirian. Tapi Rea merasa sendirian. Dia ingat saat kecil, ayah mengajak sholat berjamaah di masjid dekat rumah. Nak, Allah menciptakan kita berbeda, tapi cinta harus benar. Apakah ayah dulu sudah tahu? Rea memutuskan bertemu teman lama, seorang aktivis di komunitas kecil Jakarta. Dikai tersembunyi di Kemang, temannya Andi mendengarkan cerita Rea. Banyak yang seperti kamu, Rea. Keluarga tolak, tapi waktu akan ubah segalanya. Tapi hati-hati, media bisa ambil bagian. Rea pulang dengan hati lebih ringan, tapi malam itu mimpi buruk datang. Ayah berdiri di pemakaman, memanggil namanya, tapi tangan Budi menariknya pergi. Pagi harinya, Lina menelepon. Mas, ibu mau bicara. Tapi jangan bawa Rian dulu.
Rea setuju. Dia naik kereta lagi ke Surabaya sendirian. Di rumah lama ibunya duduk di teras, wajahnya pucat. Rea, ayahmu memang aneh akhir-akhir ini. Dia sering bicara tentang kamu di Jakarta. Katanya dia bangga kamu berani hidup sesuai hati. Tapi aku tidak mengerti. Rea memeluk ibunya, air mata mereka bercampur. Tapi Budi masuk, wajahnya merah. Ibu, jangan lemah. Ini dosa besar. Pertengkaran meledak, Rea keluar rumah dengan hati hancur. Kembali ke Jakarta, Rea menemukan email dari pengacara, sidang pertama 2 minggu lagi. Dia harus siapkan bukti. Rian membantu mencari dokumen, malam-malam mereka duduk di meja makan kecil, membahas masa lalu. Rian cerita tentang keluarganya sendiri di Bandung yang juga awalnya menolak, tapi akhirnya menerima setelah bertahun-tahun. Cinta kita ini nyata, Rea. Ayahmu sudah lihat itu. Rea merasa kekuatan baru tumbuh. Dia mulai menulis surat balasan untuk ayah di surga, menuangkan semua perasaan yang selama ini tertahan. Konflik dengan keluarga semakin dalam, tapi di dalam dirinya, benih penerimaan mulai bertunas. Sidang pertama di Pengadilan Agama Surabaya berlangsung tegang. Rea duduk di bangku saksi, jas hitamnya rapi, tapi tangannya dingin. Rian menunggu di luar, tidak boleh masuk karena hubungan tidak sah. Budi menyewa pengacara top, argumennya keras, wasiat melanggar prinsip syariat, Pak Hadi mungkin dalam tekanan sakit. Rea membacakan surat ayah dengan suara bergetar. Hakim mendengarkan, catatannya penuh. Di luar pengadilan, wartawan lokal mulai mengerumuni. Berita putra Gai warisi perusahaan keluarga di Surabaya mulai beredar di media online. Rea pulang ke apartemen, ponselnya penuh notifikasi. Rekan kerja lama mengirim pesan dukungan, tapi ada juga yang menghina. Rian memasak sup ayam hangat, makan dulu, besok kita hadapi. Malam itu mereka berbicara panjang tentang masa depan. Rian bilang, kalau kamu ingin mundur dari warisan, aku dukung. Aku tidak butuh uang, aku butuh kamu bahagia. Rea menggeleng, ini bukan soal uang. Ini soal ayah yang akhirnya bicara. Hubungan mereka mulai diuji. Rian mendapat panggilan dari kepala sekolah, orang tua murid protes karena guru ada berita negatif. Rian cuti sementara. Mereka duduk di balkon apartemen kecil, memandang lampu Jakarta malam. Rea memeluk Rian erat, makan aku bawa kamu ke dalam ini. Rian tersenyum, kita pilih ini bersama. Teman dekat mereka, seorang desainer bernama Sari yang tahu rahasia mereka sejak lama, datang berkunjung. Sari membawa kue dan cerita, banyak teman Gai di Jakarta yang sudah lewati ini. Kamu kuat, Rea. Rea mulai terapi online dengan psikolog yang paham isu. Sesi demi sesi, dia ungkapkan rasa bersalah karena membuat ayah malu, rasa marah pada Budi, rasa cinta pada Rian yang tak tergoyahkan. Psikolog bilang, identitasmu bukan pilihan, tapi bagaimana kamu jalani itu adalah kekuatanmu. Rea merasa ringan. Tapi tekanan datang lagi. Budi posting di media sosial keluarga, oto lama Rea kecil dengan caption jangan biarkan dosa hancurkan warisan ayah. Rea blokir, tapi hatinya sakit. Lina kirim pesan rahasia, Mas, aku baca surat ayah. Aku dukung kamu, tapi ibu masih bingung. Rea mulai rencanakan pertemuan keluarga lagi. Di tengah itu, Rea dan Rian pergi ke pantai Ancol akhir pekan. Bukan liburan mewah, hanya duduk di pasir, tangan saling genggam. Rian cerita mimpi mereka, suatu hari punya rumah kecil, adopsi anak, hidup tenang. Rea tersenyum pertama kali setelah berminggu-minggu. Kita akan sampai ke sana. Hubungan mereka semakin dalam, bukan hanya cinta, tapi persahabatan sejati di tengah badai. Tapi Rea tahu badai belum selesai. Berita meledak di portal nasional. Budi sengaja bocorkan detail wasiat ke wartawan, oto Rea dan Rian lama beredar. Judul konflik warisan Gai di keluarga pengusaha Surabaya. Telepon Rea tak henti.
Agensinya meminta resign untuk Citra. Rea menandatangani surat pengunduran diri dengan tangan gemetar, tapi dia merasa lega. Ini kesempatan mulai baru, katanya pada Rian. Rian kehilangan pekerjaan tetap, pindah ke Les Priat. Mereka hidup hemat, makan mie instan, tapi tertawa lebih sering. Suatu malam, Budi datang ke apartemen tanpa pemberitahuan, mabuk. Kamu hancurkan semuanya. Ibu sakit parah karena kamu. Rea tenang, ajak Budi duduk. Kak, ayah sudah makan aku. Kapan kakak makan diri sendiri karena benci padaku? Budi pergi sambil membanting pintu, tapi Rea lihat ada keraguan di matanya. Rea putuskan jual mobil kecilnya untuk biaya pengacara. Rian dukung penuh. Teman komunitas bantu kampanye kecil di media sosial, dukung Rea. Ribuan like dari anak muda kota besar. Rea merasa tidak sendirian lagi. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Lina kirim pesan, Mas, Budi ancam ibu kalau dukung kamu, dia akan ambil rumah ibu. Rea marah, tapi pilih diam. Dia naik kereta ke desa ayah di pedalaman Jawa Timur, sendirian. Rumah kecil warisan itu sederhana, atap genteng, halaman penuh pohon mangga. Di sana, tetangga tua cerita tentang Pak Hadi muda yang pernah bilang anakku harus bahagia, apapun jalannya. Rea duduk di teras, menangis sendirian. Di sana dia sadar, ayah sudah siapkan jalan ini sejak lama. Kembali ke Jakarta, Rea buka usaha desain relance kecil. Klien baru datang dari komunitas. Rian mulai mengajar online. Mereka belajar hidup sederhana, tapi bahagia. Konflik dengan Budi semakin panas, tapi Rea belajar memakan. Aku tidak mau benci lagi, katanya pada Rian suatu malam. Di desa, Rea tinggal seminggu. Setiap pagi sholat di masjid kecil, tapi kali ini dengan hati terbuka. Dia bicara dengan kiai desa yang tua, Pak, bagaimana kalau cinta saya ke sesama pria? Kiai tersenyum, Allah melihat hati, nak. Jangan sakiti orang lain. Rea pulang dengan damai baru. Di Jakarta, Rian siapkan kejutan, oto lama ayah dan Rea kecil di bingkai. Ayahmu bangga padamu. Mereka peluk lama. Rea mulai tulis buku harian digital, bagikan cerita anonim di blog. Banyak yang komentar, kamu inspirasi. Budi kirim pesan panjang, makan aku. Ibu sekarang mau ketemu kamu. Rea pulang ke Surabaya dengan Rian. Ibu Siti memeluk Rea erat, anakku ayah benar. Budi duduk diam, lalu peluk Rea kaku. Kita coba lagi. Rekonsiliasi lambat, tapi nyata. Sidang usai, wasiat menang. Rea bagi saham dengan adil. Rea dan Rian pindah ke rumah kecil di desa, buka studio desain dan sekolah kecil. Hidup mereka tenang, penuh arti. 1 tahun kemudian, Rea berdiri di halaman rumah desa, Rian di sampingnya, ibu dan Lina berkunjung. Budi datang dengan keluarganya, masih canggung tapi tersenyum. Bisnis kecil mereka berkembang, tapi yang terpenting, hati Rea damai. Dia sudah dewasa, bukan lagi anak yang takut. Cinta pada Rian semakin kuat, bukan rahasia lagi. Rea sering ingat ayah, berdoa di makamnya setiap bulan. Terima kasih, Pak. Masyarakat desa mulai terbiasa, anak-anak Rian belajar tanpa prasangka. Rea sadar, perubahan dimulai dari diri sendiri. Tapi di akhir hari, saat matahari terbenam, Rea bertanya pada dirinya, apakah semua pengorbanan ini layak? Jawabannya ya, karena dia akhirnya bebas. Apakah pengampunan keluarga selalu datang terlambat? Benar atau salah?